Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Asyrafi Bowo. Saya koas mata periode 14 Juli sampai 10 Agustus 2025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai glaukoma sudut tertutup. Baik, jadi sebelum kita tahu atau kita mempelajari lebih lanjut mengenai glaukoma sudut tertutup, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita paham terlebih dahulu apa itu glaukoma. Jadi, apa sih itu glaukoma? Nah, glaukoma sendiri merupakan sekumpulan gejala yang ditandai dengan adanya neuropati optik atau kerusakan saraf optik bersamaan dengan adanya defek atau gangguan pada lapang pandang. Nah, glaukoma ini biasanya disertai atau tanpa disertai dengan kenaikan tekanan intraokuler. Oke, jadi secara garis besarnya glaukoma sendiri itu terbagi jadi dua, yakni primer dan sekunder. Sedangkan glaukoma primer sendiri ini nantinya juga akan terbagi menjadi dua, yakni glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Nah, di mana pada video kali ini yang akan kita bahas specifically adalah glaukoma sudut tertutup. Baik, jadi apa sih itu glaukoma sudut tertutup? Nah, jadi glaukoma sudut tertutup adalah glaukoma primer yang ditandai dengan adanya penutupan pada sudut iridokorneal atau sudut antara iris dan kornea. Di mana penutupan pada sudut ini nantinya akan mengakibatkan penutupan dari trabecular meshwork atau tempat di mana aqueous humor itu akan keluar atau tempat drainase dari aqueous humor itu sendiri yang nantinya akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Oke, jadi bisa dilihat ya dari gambar ini. Ini adalah jalur dari aqueous humor yang normal, di mana aqueous humor sendiri itu diproduksi secara terus-menerus oleh corpus ciliaris, yaitu struktur yang ada di belakang iris itu. Nah, nantinya setelah diproduksi, cairan itu akan mengalir dari corpus ciliaris ke arah posterior chamber atau ruang antara lensa dan iris. Nah, kemudian cairannya itu akan bergerak melewati pupil dan masuk ke anterior chamber atau ruang antara iris dan kornea. Nah, kemudian aqueous humor sendiri ini nantinya akan didrainase, di mana jalur drainasenya adalah melalui trabecular meshwork yang ada di sudut iridokorneal atau sudut antara iris dan kornea. Nah, itu kan tadi kalau misal di kondisi normal ya. Terus apa sih yang terjadi kalau misal sudut drainasenya itu tertutup? Nah, kalau misal iris itu terjadi kelainan atau irisnya itu menekan sudut drainasenya sehingga aqueous humor ini tidak bisa keluar, maka yang terjadi adalah aqueous humor itu akan terperangkap di dalam sana. Nah, yang menyebabkan akan terjadi tekanan yang sangat tinggi pada bola mata. Nah, tekanan yang sangat tinggi inilah yang nantinya akan menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri hebat, terus ada penglihatan atau pandangan yang kabur. Nah, tekanan yang sangat tinggi ini juga nantinya bisa menekan saraf optik di bagian belakang mata, yang apabila terjadi secara terus-menerus maka akan ada kerusakan pada saraf optik. Oke, lantas apa saja sih faktor yang bisa memiliki resiko tinggi terjadinya glaukoma sudut tertutup ini? Jadi yang pertama itu usia di atas 40 tahun. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, keturunan Asia dan Inuit. Yang keempat, riwayat keluarga dengan glaukoma. Yang kelima itu hiperopia atau rabun dekat. Yang keenam, bilik mata depan yang dangkal. Yang ketujuh, riwayat penggunaan obat-obatan, utamanya golongan adrenergik, antikolinergik, dan juga antidepresan. Oke, lalu apa saja sih gejala klinis dari glaukoma sudut tertutup ini? Jadi biasanya pada glaukoma sudut tertutup ini akan ditemukan nyeri mata yang akut, lalu ditemukan juga mata merah, pandangan kabur, dan juga halo
atau seperti melihat lingkaran ketika pasien ini melihat cahaya. Lalu juga biasanya gejala glaukoma yang akut ini disertai dengan sakit kepala hebat dan juga mual dan Oke, selanjutnya itu ada physical examination atau pada pemeriksaan. Apa saja yang kita temukan pada pemeriksaan? Nah, biasanya pada pemeriksaan akan ditemukan mata merah, terus kabuk pada kornea, dan juga pupilnya itu nanti akan melebar atau dilated pupil, sehingga refleks cahayanya itu akan negatif. Dan biasanya saat dipalpasi atau saat ditekan pada kelopak matanya itu akan teraba sangat keras. Nah, pada pemeriksaan yang menggunakan alat-alat bantu itu yang pertama pada pemeriksaan slit lamp itu biasanya akan ditemukan bilik mata depan yang dangkal kayak gitu. Juga pada pemeriksaan gonioskopi itu nanti akan ditemukan sudut drainase mata yang tertutup. Lalu pada pemeriksaan fundoskopi akan terdapat atau terlihat kerusakan pada saraf optik. Dan juga pada pemeriksaan tonometri itu nanti akan ada peningkatan pada tekanan intraokuler. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen dari glaukoma sudut tertutup. Nah, di mana manajemen glaukoma sudut tertutup ini prinsipnya untuk menurunkan tekanan intraokular secara cepat, membuka kembali sudut drainase yang tertutup, dan juga mencegah serangan berulang. Oke, next. Nah, di sini ini adalah bagian dari manajemen glaukoma sudut tertutup, di mana bisa dilihat glaukoma sudut tertutup ini umumnya tata laksananya dibagi jadi tata laksana awal dan juga tata laksana definitif. Oke, jadi ini adalah tata laksana awal dari glaukoma sudut tertutup, di mana pada glaukoma sudut tertutup ini tata laksana awalnya itu menggunakan obat-obatan, baik obat-obat tetes mata maupun obat-obat yang dikonsumsi melalui oral maupun intravena. Nah, jadi ada beberapa obat yang sering digunakan, baik kalau misal dari tetes mata itu ada timolol, lalu ada berzolamid, latanoprost, dan juga pyrimidine. Sedangkan pada obat-obat yang bisa dikonsumsi melalui oral atau intravena itu biasanya yang sering digunakan itu ada acetazolamid, lalu ada juga dari golongan hiperosmotic agent itu ada mannitol dan juga glycerin. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata laksana definitif dari glaukoma sudut tertutup, di mana tata laksana definitif dari glaukoma sudut tertutup adalah laser peripheral iridotomy, di mana nanti iris yang menghalangi jalur drainase dari aqua sumor ini nantinya akan dilaser dan dibuat lubang di irisnya, di mana harapannya aqua sumor yang menumpuk itu nanti akan drainase kembali, akan lancar kembali jalur drainasenya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tata laksana lanjutan dari glaukoma sudut tertutup, di mana indikasi dilakukannya tata laksana lanjutan dari glaukoma sudut tertutup ini apabila tekanan intraokuler itu tetap tidak terkontrol dengan pemberian obat atau terapi laser. Nah, tata laksana lanjutannya adalah trabekulektomi, di mana nanti akan dibuat jalur drainase baru dari aqua sumornya. Harapannya apabila sudah dibuat jalur drainase baru ini, aqua sumor bisa terdrainase kembali dengan baik. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.